Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Hayam Wuruk bertemu dengan Bre Wirabumi dan menantunya, yaitu Dyah Nagoro Wardhani, yang saat itu kakaknya atau kakang mboknya Dyah Kusuma Wardhani juga ikut berkunjung. Oleh sebab itu digunakan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk menasehati putra dan putrinya. Dan di kesempatan itu juga Dyah Kusuma Wardhani ditanya tentang apakah sudah memiliki lelaki yang dicintainya. Ternyata jawabnya sangat mengejutkan, yaitu Wikrama Wardhana. Padahal sejak dulu Prabu Hayam Wuruk itu tidak suka dengan Wikrama Wardhana, karena Wikrama Wardhana adalah seorang pemuda yang lemah. Dalam istilah Prabu Hayam Wuruk, tangannya suka menari-nari. Kemudian dandanannya mirip-mirip dengan wanita. Tetapi karena kali ini putrinya Kusuma Wardhani yang sudah 3 tahun ditinggal oleh Noropadyo, akhirnya Prabu Hayam Wuruk, karena Kusuma Wardhani memilih Wikrama Wardhana, maka Prabu Hayam Wuruk hanya bisa merestui saja. Kemudian kedua anaknya diberikan nasihat agar saling bahu-membahu, rukun, sehingga diharapkan bisa membawa Mojopahit dalam kejayaan dan kemakmuran. Dan juga berpesan, karena Kusuma Wardhani berkedudukan sebagai Kumoro Rojo, yaitu orang yang akan menggantikan kedudukan ayahandanya, yaitu Prabu Hayam Wuruk, saat Prabu Hayam Wuruk sudah tiada. Maka Prabu Hayam Wuruk berpesan, karena sudah jelas orang yang dipilih untuk menjadi pendamping hidupnya adalah Wikrama Wardhana. Oleh sebab itu Prabu Hayam Wuruk berpesan, apabila nanti pada saatnya kamu menjadi raja, anakku, maka jangan pernah kekuasaan Prabu atau raja di Mojopahit itu kemudian kamu serahkan kepada suamimu. Tetapi apabila kamu memimpin bersama, itu yang saya harapkan. Tetapi jangan pernah diserahkan kepada suamimu. Pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa kok demikian? Karena Prabu Hayam Wuruk sudah tahu kualitas dari Wikrama Wardhana. Oleh sebab itu, apabila nanti raja didelegasikan atau diserahkan kepada Wikrama Wardhana, Prabu Hayam Wuruk khawatir kalau kebijakan-kebijakan
akan memperburuk keadaan dan akan terjadi perpecahan-perpecahan di antara keluarga. Itu adalah pesan Prabu Hayam Wuruk kepada Dyah Kusuma Wardhani. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pernikahan antara Wikramawardhana dengan Dyah Kusuma Wardhani berlangsung menggunakan cara-cara agama Buddha. Tetapi saat mau diberlangsungkan sebuah pesta pernikahan, lagi-lagi terulang seperti peristiwa di mana Bre Wirabumi akan melangsungkan resepsi pernikahan. Mengapa? Karena tiba-tiba berita meninggalnya Dyah Wiyat setelah beberapa hari dari pernikahan antara Dyah Kusuma Wardhani dengan Wikramawardhana. Oleh sebab itu, tidak jadi sebuah resepsi pernikahan yang direncanakan besar-besaran. Akhirnya dialihkan untuk merupoko mayat layon dari Dyah Wiyat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyah Wiyat sebagai sesepuh dari kerajaan Mojopahit yang masih tersisa sekarang sudah tiada. Putri dari Raden Wijaya yang terakhir sudah tiada, sehingga sekarang yang menjadi sesepuh tinggal suaminya, yaitu Raden Kudamerto. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dyah Wiyat Rojodewi dicandikan di Adilangu yang ditandai dengan arca Purwo Wiseso. Pemirsa dimanapun Anda berada, Wikramawardhana sudah benar-benar berhasil apa yang dicita-citakan, yaitu menikahi Dyah Kusuma Wardhani. Wikramawardhana yaitu putra dari Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari dengan Raden Sumana atau Raden Singowardono. Saat kecilnya namanya Gagak Sali. Kemudian Gagak Sali berubah namanya menjadi Wikramawardhana. Dan setelah menikah, maka namanya diabhiseka lagi, yaitu menjadi Hyang Wiseso Aji Wikromo. Hyang Wiseso Aji Wikromo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang dicita-citakan Wikramawardhana, menikah dengan kakang mboknya, yaitu Dyah Kusuma Wardhani, benar-benar berhasil. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah pernikahan ini? Apakah berjalan dengan mulus? Ternyata benar-benar berjalan dengan baik. Pada tahun 1389, tiba-tiba Prabu Hayam Wuruk
menderita sakit, yaitu 3 tahun setelah pernikahan putrinya. Dan pada tahun itu juga, pada tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk akhirnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan secara kebetulan pamannya, yaitu Raden Kudomerto, juga menyusul dalam tahun yang sama, yaitu meninggal dunia. Sehingga pada tahun itu 2 tokoh Majapahit, top tokohnya yaitu Prabu Hayam Wuruk, wafat, dan disusul pamannya yaitu Raden Kudomerto, suami dari Dyah Wiyat, juga meninggal. Sehingga benar-benar Majapahit kehilangan singa-singa Majapahit, macan-macan Majapahit yang disegani oleh musuh-musuhnya. Dan sekarang Majapahit, karena sudah ada Kumororojo, yaitu Dyah Kusumawardhani yang sudah berpasangan dengan Wikramawardhana, maka pada tahun itu juga Dyah Kusumawardhani pada tahun 1389 langsung dilantik menjadi seorang Prabu Putri yang bersama-sama memerintah dengan suaminya yang tidak lain juga saudara sepupunya, yaitu Hyang Weseso Aji Wikromo atau Wikramawardhana. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Bre Wirabumi sudah berumah tangga dan juga Kusumawardhani juga sudah berumah tangga, maka Bre Wirabumi bersama istrinya Nagorowardhani menempati istana bagian timur, sedangkan Wikramawardhana dan Dyah Kusumawardhani menempati istana barat. Istana barat itu ada di Trowulan dan istana timur itu ada di Paguhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mula-mula tidak menjadi masalah, karena Prabu Hayam Wuruk selalu menekankan kepada putrinya dan putranya harus saling bahu-membahu, harus rukun, jangan sampai bercerai-berai demi kejayaan dan keutuhan kerajaan Majapahit. Dan itu disanggupi oleh Bre Wirabumi dan Dyah Kusumawardhani. Tetapi benar yang diperkirakan oleh Prabu Hayam Wuruk pada saat sebelum menikah dengan Wikramawardhana, Prabu Hayam Wuruk sudah pernah memesankan jangan pernah memberikan atau mendelegasikan kekuasaan sebagai seorang raja kepada Wikramawardhana. Tetapi kenyataannya benar, yang menjadi ratu atau menjadi raja atau Prabu Putri adalah Dyah Kusumawardhani. Tetapi kenyataannya di dalam pemerintahan Majapahit menjadi semrawut, karena Wikramawardhana juga memerintah yang kadang-kadang kebijaksanaannya tidak sama dengan Dyah Kusumawardhani. Sehingga pada suatu saat Dyah Kusumawardhani yang duduk di kursi singgasana
Pada suatu saat yang duduk di singgasana adalah Wikramawardhana. Ini membingungkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya saat Prabu Hayam Wuruk sudah wafat pada tahun 1389 dan juga kemudian disusul oleh Raden Kudomerto yang wafat juga tahun itu. Jadi setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk, dengan sendirinya Kumororojo, yaitu Dyah Kusumawardhani, secara resmi diangkat untuk menggantikan ayah prabunya, sehingga Dyah Kusumawardhani menjadi seorang Prabu Putri di kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang menyebabkan Istana Timur dan Istana Barat menjadi tidak rukun? Kusumawardhani dan Bre Wirabumi, adiknya, sudah dipesan oleh ayah prabunya agar rukun dan saling bahu-membahu untuk kejayaan kerajaan Majapahit. Tetapi keberadaan Wirabumi yang ada di Istana Timur selalu diusik, selalu dipermasalahkan oleh Wikramawardhana. Dengan berbagai macam cara. Padahal Bre Wirabumi sudah menyatakan kepada ayah prabunya maupun kepada kakang mboknya kalau dirinya tidak berkeindak, tidak berkeinginan, tidak berambisi untuk menjadi seorang raja. Tetapi di pihak-pihak tertentu selalu ingin memanas-manasi, seakan-akan Bre Wirabumi itu dikhawatirkan untuk melakukan perebutan kekuasaan atau dikondisikan ingin merebut menjadi seorang raja di kerajaan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Pahom Narendra Sabtoprabu digelar. Seluruh keluarga Rajasa hadir di dalam Pahom Narendra, termasuk Bre Wirabumi dan istrinya yaitu Nagoro Wardhani. Di dalam Pahom Narendra Sabtoprabu yang digelar oleh Dyah Kusumawardhani dan langsung dipimpin oleh Prabu Putri yaitu Dyah Kusumawardhani, maka di saat itu beberapa orang dinaikkan pangkatnya karena jasa-jasanya di dalam berkarya dan bekerja membela Majapahit. Akhirnya di dalam Pahom Narendra Sabtoprabu, Dyah Kusumawardhani mengangkat putranya sebagai Kumororojo, yaitu Rajasa Kusuma. Kumororojo yang wekas ing Suko atau
Rajasa Kusuma sebagai seorang Kumororojo karena dirinya merupakan putra dari Dyah Kusumawardhani dengan Raden Wikramawardhana. Kemudian ada orang-orang yang diangkat dinaikkan pangkatnya, yaitu Gajah Lembono yang dulunya menjadi pimpinan Bayangkara, Senopati Bayangkara, maka dinaikkan pangkatnya menjadi Temenggung. Kemudian seorang sahabat dari Noropadyo, yaitu suami Dyah Kusumawardhani yang disebut dengan Dipo Manguri, maka Dipo Panguri diangkat menjadi senopati pimpinan Bayangkara menggantikan Gajah Lembono dengan gelar Gajah Manguri. Kemudian ada orang yang dulu sangat dekat dengan Wikramawardhana dan sudah pernah berjanji apabila Wikramawardhana menjadi seorang raja, maka jangan lupa dirinya. Dia adalah Jalak Pengging. Akhirnya Jalak Pengging diangkat menjadi senopati Bayangkara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam Pahom Narendro Sabtoprabu yang digelar pertama kali oleh Dyah Kusumawardhani berjalan dengan baik. Kemudian juga tidak ada permasalahan dan tidak pernah dipermasalahkan antara Istana Timur dan Istana Barat. Karena Dyah Kusumawardhani sangat tahu adiknya, yaitu Raden Wirobumi, tidak akan pernah berkeinginan untuk merebut kekuasaan. Dyah Kusumawardhani sangat paham adiknya. Oleh sebab itu, adanya Istana Timur dan Istana Barat tidak pernah dipermasalahkan. Karena semuanya masih dalam satu wadah, yaitu Wangsa Rajasa. Dan di dalam satu wadah, yaitu Nahom Narendro Sabtoprabu. Pemirsa dimanapun Anda berada, terkadang manusia lupa tentang apa yang pernah diterima. Dahulu Dyah Kusumawardhani pernah diberikan pesan oleh ayahnya, yaitu Prabu Hayam-Wuruk. Apabila sudah menduduki, menggantikan dirinya sebagai seorang Prabu Mojopahit, maka jangan pernah melimpahkan kekuasaan kepada suaminya. Tetapi apabila memerintah bersama, maka itu yang diharapkan. Tetapi Kusumawardhani, apakah itu kurang memahami atau memang sengaja untuk melakukan hal itu? Kerjasama antara dirinya dengan suaminya seakan-akan kerjasama di sini adalah ganti berganti.
Artinya, yang menduduki singgasana itu bisa diduduki Kusumawardhani, bisa diduduki Wikramawardhana. Padahal yang dimaksudkan oleh Prabu Hayam Wuruk tidak seperti itu. Satu-satunya orang yang bisa duduk di kursi singgasana adalah Dyah Kusumawardhani. Dan satu-satunya orang yang bisa memimpin di dalam rapat Pahom Narendra Sabtoprabu hanyalah Kusumawardhani. Tetapi kali ini tidak demikian. Terkadang Kusumawardhani yang duduk di kursi singgasana, tapi juga Wikramawardhana juga duduk di singgasana dan memerintah seperti raja. Sehingga terkadang membingungkan, karena kebijakan antara Kusumawardhani dengan kebijakan Wikramawardhana terkadang berbeda. Sehingga terkadang membingungkan. Dan yang menjadi tidak tegas adalah Gajah Anggon. Mestinya Gajah Anggon harus mengingatkan hal itu. Karena Gajah Anggon adalah orang yang paling dituakan di dalam pemerintahan Majapahit. Gajah Anggon mestinya harus mengingatkan secara tegas kepada Dyah Kusumawardhani agar di dalam memimpin Nahom Narendra Sabtoprabu tidak boleh orang lain, tidak boleh diwakilkan kepada Wikramawardhana, karena Wikramawardhana tidak menjadi raja. Yang menjadi raja adalah Dyah Kusumawardhani. Tetapi apabila membantu tugas-tugas raja, itulah yang diharapkan oleh Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, dalam sebuah Nahom Narendra, di mana pada suatu ketika yang memimpin adalah Wikramawardhana, sehingga Wikramawardhana duduk di singgasana. Kemudian tiba-tiba Wikramawardhana mendudukkan Dyah Kusumawardhani sebagai Bri Lasem. Sehingga di dalam pertemuan Nahom Narendra Sabtoprabu itu menjadi sebuah perdebatan. Tentu saja Nagorowardhani sebagai pewaris Bri Lasem mempertanyakan apa alasan mengganti kedudukan Bri Lasem diberikan kepada Dyah Kusumawardhani. Padahal sejak zaman Prabu Hayam Wuruk, Bri Lasem itu diberikan kepada adiknya Hayam Wuruk, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Duhitundu Dewi, atau yang disebut dengan Indu Dewi. Kemudian Dyah Nirtaja Rajasa Duhitundu Dewi memiliki seorang putri, yaitu Roro Alemu atau Nagorowardhani. Sehingga dipertanyakan kepada Wikramawardhana apa yang menjadi alasan. Kemudian Wikramawardhana di dalam memberikan penjelasan juga menimbulkan perdebatan. Wikramawardhana mengatakan mencabut hak
Berilasem dari Nagorowardhani disebabkan karena Nagorowardhani sudah mengikuti Bri Wirabumi di Pamutan dan tidak mengurusi Lasem. Akhirnya haknya sebagai Bri Lasem ditarik dan diberikan kepada Dyah Kusumawardhani. Itu yang menjadikan sebuah perdebatan. Saat Bri Wirabumi diberikan waktu untuk berbicara di dalam Nahom Narendra Sabtoprabu, maka hal itu diberikan sebuah gambaran. Mohon ampun, Kang Mas Wikramawardhana. Kang Mas juga mendapatkan sebuah gelar, yaitu Bri Mataram. Kemudian Kang Mas juga merangkap membantu tugas-tugas dari Dyah Kusumawardhani sebagai seorang Prabu Putri. Kesibukan dari Kang Mas Prabu kemudian untuk Bri Mataram, Kang Mas berikan atau delegasikan kepada selir Kang Mas, yaitu keponakan Kang Mas sendiri. Mengapa bisa terjadi? Kalau itu bisa, mengapa Nagorowardhani tidak bisa? Mestinya tidak harus mencabut haknya Nagorowardhani. Cukup Nagorowardhani mendelegasikan kepada sanak familinya atau orang kepercayaannya untuk memimpin, memerintah di Lasem. Tidak perlu dicabut haknya, karena itu adalah hak secara turun-temurun. Sehingga menurut saya ini menyalahi aturan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya terjadi sebuah ketegangan. Sebuah ketegangan antara Bri Wirabumi dengan Wikramawardhana. Tetapi lagi-lagi Gajah Enggon yang diberikan hak untuk bersuara, yang dimintai pendapat, jawabannya mengambang. Apa jawaban Gajah Enggon? Hak untuk mengalihkan sebuah wilayah itu adalah sepenuhnya tergantung dari raja atau penguasa di Mojopahit. Sehingga hal itu tidak menyalahi aturan. Sehingga seakan-akan Gajah Enggon ini memberikan sebuah kesempatan bahwa siapa yang menduduki sebagai seorang raja bisa seenaknya untuk mencopot dan mengalihkan sesuai dengan yang diinginkan oleh raja. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk. Karena raja juga harus mengingat bahwa Sabto Pendito Ratu, mengapa kalau sudah diberikan kok ditarik kembali? Itu menyalahi, yaitu menyalahi sabda dari seorang raja. Berarti kalau menyalahi sabda seorang raja adalah menyalahi undang-undang. Tetapi hal itu oleh Rakrian Mantri Mokya Gajah Enggon dibenarkan. Sehingga seakan-akan Bri Wirabumi dan istrinya yaitu Nagorowardhani seakan-akan tidak mendapatkan pembelaan dari Gajah Enggon.
Karena Gajah Engkon seakan-akan tidak adil, tidak tegas, tidak berani menyuarakan kebenaran. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apakah ketegangan antara Istana Timur dan Istana Barat ini bisa didamaikan? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.